Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya akan mengambil tema penghambat menjadi pelaku firman ya saudara. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Dikatakan ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dan ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya saudara ya. Jadi di dalam Yakobus ini Rasul mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman ya saudara. Untuk menjadi pelaku firman kita harus mendengar firman Tuhan dulu. Ya, jadi dikatakan di dalam Yakobus ini kalau kita hanya menjadi pendengar saja itu sia-sia ya saudara. Kita bukan menjadi pelaku. Kenapa? Karena itu tidak berfaedah bagi kita ya, karena kalau kita cuma mendengar doang masuk kiri keluar kanan. Tetapi yang Tuhan inginkan kalau dikatakan gini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, itu berarti adalah suatu perintah Tuhan nih saudara. Dan perintah Tuhan harus kita taati supaya apa? Janji-janji firman Tuhan itu pasti kita terima dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang Tuhan inginkan kita bukan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Karena di dalam Yakobus dikatakan kehidupan iman kita itu dibentuk dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi selalu kita harus pasang kuping, bukan masuk kiri keluar kanan, tetapi tinggal di dalam hati kita. Kita mendengar, kita simpan di dalam hati, firman merema di dalam diri kita, dan kita menjadi pelaku firman, saudara. Seringkali tetapi untuk menjadi pelaku ini kita sulit, saudara. Kenapa? Sulit. Ya, mungkin orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kita, terus ada satu kebencian, keiri hatian, itu satu hal yang menghambat saudara ya untuk menjadi kita pelaku firman. Jadi Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri kita kalau kita mengeraskan hati kita. Terlebih dahulu untuk kita menjadi pelaku firman itu kita harus menghancurkan hati kita dulu. Sekiranya hati kita mau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, semaunya Tuhan, sekehendak Tuhan, bukan sekehendak keinginan kita ya saudara ya. Jadi kadang-kadang untuk menjadi pelaku firman ini sulit saudara ya. Tetapi kalau kita mau bersama Tuhan pasti dimampukan oleh kekuatan Tuhan itu. Kadang seringkali kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, yang membenci kita, memusuhi kita. Itu sulit ya saudara. Jadi menghambat salah satunya adalah kebencian kita, karena keiri hatian kita, karena ambisi kita, yaitu cara-cara dunia ya. Iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan ya, itu untuk kita tidak menjadi pelaku firman. Tetapi kembali lagi ya, karena pelaku firman ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari kita belajar meskipun sulit, tapi kita minta kekuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita harus di sini kita harus bertekad untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan itu. Satu, yang keiri hatian kita, kebencian kita, apa itu kita harus buang saudara. Kita harus mempunyai hati yang siap dibentuk Tuhan. Apapun prosesnya, percaya yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan untuk menjadi pelaku ini, kadang ya di bidang dunia ya, menjadi pelaku ini tuh orang benar tuh pasti banyak musuhnya saudara, bukan banyak temannya. Karena tidak suka, dan tidak semua orang suka akan kebenaran. Ya saudara ya. Jadi bersyukurlah kalau kita dibenci orang oleh karena satu kebenaran. Berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, lihat upaya yang akan kita terima pada saat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untuk proses itu saudara perlu kita kalau dibilang itu hati kita tuh, kita melembutkan hati kita. Yes Tuhan, aku mau jadi pelaku firman meskipun tantangan banyak ya saudara. Inilah yang minta oleh Tuhan, kita menjadi pelaku firman ya saudara. Jadi berbahagialah kalau kita dibenci oleh karena satu kebenaran. Karena apa? Orang tidak punya kebenaran, orang dunia tuh tidak punya kebenaran itu, tetapi kita dibenci karena Tuhan tuh karena kita memberitakan firman, karena kita menjadi pelaku firman. Itu luar biasa ya. Banyak upaya yang akan kita terima dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita memilih hambatan kita kadang-kadang untuk menjadi pelaku firman itu
kita mengeraskan hati kita. Jadi firman Tuhan tuh masuk aja terus. Kalau kita masih mengeraskan hati kita, Tuhan gak bisa bekerja. Dalam diri kita tuh gak bisa bekerja. Kenapa? Karena kita masih mengeraskan hati kita. Ya, jadi saudara, penghambat kita menjadi pelaku firman, kita mengeraskan hati. Ya saudara ya, jadi mulai sekarang belajarlah kita menjadi pelaku, bukan pendengar saja, kali itu tidak cukup ya saudara ya. Emang benar firman Tuhan itu iman timbul dari pendengaran, tetapi apa? Pendengaran akan firman Tuhan, dan kita yang terakhir katakan kita yang menjadi pelaku. Let's do it, itu ya, tema yang minggu lalu. Biarlah pada itu kita dapat melakukan hari lepas hari. Jangan keraskan hati kita kalau mau roh Tuhan bekerja dan memimpin hidup kita. Ya demikianlah renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Saudara semakin maju, semakin cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan dan boleh memberitakan kabar berita-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Damai sejahtera, sukacita boleh senantiasa menyertai kami dan keluarga kami. Karena kami percaya Bapa, di dalam firman-Mu kebenaran itu dimunculkan, dan biarlah hati kami Tuhan boleh menerima sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan beraktivitas pagi hari ini, Tuhan tolong dari pagi hingga sore nanti semuanya ada di dalam kendali-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.